Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Buya mohon bertanya dan minta solusinya, Buya. Saya seorang janda dengan 2 orang anak laki-laki. Ada teman laki-laki yang mau menikahi saya. Dari awal dia sudah ngomong kalau dia sayang sama anak dan istrinya. Untuk itu saya hanya dinikahi siri. Resikonya karena kami jarang ketemu dan komunikasi harus hati-hati. Saat ini saya tinggal di kampung dan dia di kota. Saya menerima dan setahun yang lalu dia menemui anak saya. Tapi anak saya minta syarat dia harus ngomong sama istri, sedangkan itu tidak mungkin dia lakukan dengan alasan di atas. Kalau kami tetap nikah, anak saya mengancamnya. Sedangkan kakak laki-laki saya yang juga nggak mau jadi wali saya karena anak saya tidak setuju. Pertanyaannya, Buya, bisakah saya nikah tanpa wali? Karena kami takut terpeleset. Kami rencana nikah tanpa sepengetahuan anak-anak saya. Teman saya punya ustadz, tapi tidak berani juga menikahkan kalau tidak ada wali. Terima kasih, Buya. Baik, Masya Allah. Nasihat buat anak juga ya. Seorang anak kalau menemukan ibunya sudah janda, jangan dituntut ibu sebagai seorang ibu saja, tapi harus difahami dia adalah seorang wanita yang punya hajat pribadi yang tidak bisa diwakilkan ke siapapun. Sehingga menikah adalah bisa jadi solusi terpenting bagi seorang wanita. Ada wanita yang setelah tinggal suaminya atau meninggal suaminya atau cerai itu adalah sama sekali tidak ingin menikah. Itu sah-sah saja, itu urusan pribadi. Tapi ada keinginan untuk menikah, nggak ada yang bisa menghalangi, anak pun nggak bisa. Nah, sang anak ini kelihatannya memang tidak menghalangi, hanya punya tuntutan. Lah tuntutan itu kalau merepotkan bisa sama saja menghalangi. Sementara sang ibu menerima apa adanya, sang anak punya tuntutan lain. Yang punya kebutuhan kan sang ibu. Memang berusahalah untuk memahamkan sang anak. Cuma sang anak ini di saat mengatakan begitu harus ada alasannya. Khawatir mungkin laki-laki punya pengalaman yang suka main-main dengan perempuan dan sebagainya. Mungkin sang anak punya catatan kan begitu ya, barangkali. Jadi kita juga nggak tahu seperti apa sih sebab anak melarang seperti itu. Nah, kalau memang ternyata anak tidak bisa mengizinkan dan sebagainya, secara nikah sih gampang, secara fikih gampang ya, jauh dari wali, lebih dari 2 marhalah boleh dinikahkan ke seorang hakim. Cuman permasalahannya, lalu Anda bagaimana nanti bertemu dengan suami kalau anak Anda pun tidak menyetujui, kan begitulah. Atau istilahnya Anda menekat. Lah setelah Anda nekat itu apakah Anda tetap, jangan sampai Anda mendapatkan suami tapi anak hilang, kan begitu ya. Apakah tidak sebaiknya misalnya jika memang ada peluang dengan laki-laki lain yang bisa sesuai dengan keinginan anak Anda, itu loh. Pun anak Anda bukan seorang yang melarang. Yang jadi masalah Anda pun sudah gandrung jatuh cinta, Anda sudah menekat juga. Berarti Anda telah memulai buat masalah, bukan sekedar menyelesaikan masalah Anda. Saya tidak tahu apa yang Anda butuhkan, kan begitu. Kalau permasalahannya Anda sudah terlanjur senang, itu repot. Sehingga anak pun menjadi dilawan dan sebagainya. Padahal diskusi dengan anak masih bisa. Mungkin sehingga menurut anak itu nggak sesuai, tapi Anda masih maksa sana. Kita tidak tahu seperti apa. Kalau kesimpulannya adalah ternyata anak nggak mau tahu tentang permasalahan ini, nyarikan juga enggak, hanya gitu pakai syarat-syarat segala macam, maka kalau memang kasus semacam itu ya Anda menikah ya jauh lebih bagus dong daripada Anda punya masalah sampai zina begitu. Kasusnya adalah Anda pelajari tentang anak dan Anda bisa kirim surat kepada, mohon maaf ini kebutuhan saya pribadi saya nak, dan sebagainya, Umi tetap menikah dan mohon maaf, gitu saja. Karena kasusnya adalah Anda sudah khawatir masuk dalam zina. Kalau sudah ada seorang wanita ngomong begitu, kalau dibiarkan bisa saja. Karena apa? Berarti syahwatnya sudah tinggi. Anda nggak bisa. Artinya kepada siapapun. Maka wanita itu kan rata-rata malu. Di saat wanita sudah mulai mengungkapkan begitu, sebetulnya itu imannya. Karena dia takut terpleset dalam zina. Nah, kalau tidak segera dipenuhi juga bahaya pada akhirnya. Seperti itu. Anda bisa menikah, gampang masalah itu wali, Bu. Kalau wali itu kan bisa saja setelah jauh dari wali yang sah dari 2 markalah 84 km, hakim kan boleh menikahkan atau pakai tahkim.
Itu pun ingat, fikih ini bukan untuk main-main, fikih untuk solusi di saat ketemu permasalahan yang seperti ini. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.